Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Taruna Taruni Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD membuat video ini dengan tujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas pada mata kuliah Kapita Selekta dengan dosen pengampu Ibu Penny Cahyani SPSI MT. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya mohon izin, kami dari kelompok 6 kelas MTJ 312 memperkenalkan diri. Saya Taruna Nindya Muhammad Aktifasis Mureski, nomor Taruna 2002233, beserta 3 rekan saya, yaitu Taruni Nindya Nazwa Alaida Azhara, nomor Taruna 2002272, Taruna Nindya Nurhuda, nomor Taruna 2002282, Taruni Nindya Sinta Milenia Simbolon, nomor Taruna 2002342. Akan mempresentasikan hasil terbaik dari diskusi kami mengenai perilaku publik dan komunikasi massa. Yang diharapkan hasil dari presentasi kami dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada yang menonton. Adapun pokok pembahasan dari presentasi kami yaitu pertama, perilaku publik, yang kedua, homogenitas perilaku publik dan media massa, dan yang ketiga, komunikasi massa. Saya akan menjelaskan pokok pembahasan yang pertama, yaitu perilaku publik. Perilaku publik mengacu pada perilaku yang terjadi di lokasi, yang dapat diakses publik di mana subjek tidak memiliki harapan privasi. Misalnya, alun-alun atau taman publik, jalan, lobi gedung, gedung pemerintah. Perilaku publik dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang didengar, dilihat, atau disaksikan oleh orang lain di tempat umum. Perilaku publik terbagi ke dalam beberapa bagian perilaku. Yang pertama yaitu perilaku kognitif, yaitu publik yang berperilaku kognitif hanya sebagai pengetahuan dasar. Kemudian ada perilaku afektif, yaitu perilaku yang berkaitan dengan sikap seseorang, contohnya seperti perasaan, sikap, minat, nilai sosial, dan pengendalian emosional. Kemudian perilaku psikomotorik, publik yang menggunakan media untuk mengembangkan kemampuan atau skill mereka di media. Kemudian ada perilaku tampak, yaitu perilaku yang dapat dilihat publik, seperti berpakaian, berbicara, bereaksi, dan lain-lain. Kemudian ada perilaku tak tampak, yaitu perilaku yang tidak bisa ditangkap oleh indera melalui media. Selanjutnya yaitu homogenitas perilaku publik dan media massa. Menurut KBBI, homogenitas memiliki arti persamaan macam, jenis, sifat, dan watak dari anggota suatu kelompok. Lalu, media massa memiliki arti sebagai sarana komunikasi dalam penyampaian pesan-pesan, sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita ke publik dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti radio, surat kabar, TV, dan film. Dalam homogenitas perilaku publik dan media massa ini, terkenal suatu istilah yaitu fake journalism. Fake journalism diartikan sebagai kecenderungan perilaku jurnalis untuk berbondong-bondong mengambil satu sumber berita yang sama. Secara garis besar, fake journalism merupakan praktik media secara luas, di mana kelompok-kelompok besar jurnalis bekerja sama untuk mendapatkan atau memberitakan informasi yang sama. Fake journalism ini membuat kualitas informasi menurun karena informasi menjadi homogen atau tidak adanya keberagaman. Publik atau yang dalam hal ini pembaca maupun pemirsa pada akhirnya menjadi pihak yang harus menerima konsekuensi dari fake journalism. Karena publik hanya disuguhi informasi yang homogen, tidak ada keberagaman antara satu media dengan media lainnya, dan seringkali media-media itu mengangkat satu isu yang sama
maka ada banyak isu penting lainnya yang seharusnya layak diketahui publik namun tidak diberitakan. Publik pada akhirnya tidak menganggap informasi sebagai hal yang penting dan lebih memandang media sebagai pasar yang kompetitif, yang tidak mempedulikan bagaimana memberitakan kebenaran pada publik. Komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses di mana organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak banyak melalui media massa, media cetak, dan elektronik. Selanjutnya, ciri-ciri komunikasi massa. Yang pertama, komunikator dalam komunikasi massa melembaga. Yang kedua, komunikan dalam komunikasi massa bersifat heterogen. Yang ketiga, pesannya bersifat umum. Keempat, komunikasi massa berlangsung satu arah. Yang kelima, komunikasi massa menimbulkan keserempakan. Yang keenam, komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper. Selanjutnya, komponen komunikasi massa. Menurut Develur dan Dennis, terdapat 7 komponen komunikasi massa. Di antaranya, yang pertama, komunikator. Dalam media massa, komunikator merupakan pihak dan media yang menyampaikan pesan kepada khalayak seperti jurnalis. Yang kedua, pesan. Pesan berkaitan dengan konten yang dibuat dari sudut pandang media massa tersebut terhadap suatu isu tertentu. Yang ketiga, media. Dalam komunikasi massa, media diartikan sebagai saluran yang bersifat fisik seperti media cetak dan media elektronik. Keempat, komunikan. Komunikan terdiri dari kumpulan individu yang menerima pesan dari media massa. Yang kelima, gatekeeper. Dalam komunikasi massa, gatekeeper berperan untuk menentukan pesan massa yang akan disampaikan ke komunikan dan mana yang tidak. Yang keenam, gangguan. Dan yang ketujuh adalah timbal balik. Selanjutnya kita akan mengetahui apa saja yang menjadi fungsi dari komunikasi massa. Yang pertama ada pengawasan, di mana menjadi telinga dan mata untuk masyarakat yang ingin mencari suatu hal. Yang kedua ada korelasi, menyajikan fakta yang digunakan oleh masyarakat untuk bergerak ke seluruh dunia. Informasi yang disajikan tidak bersifat objektif dan tanpa bias. Yang ketiga ada sensasionalisasi, di mana media mengedepankan pesan yang paling sensasional untuk meraih gairah dari konsumen. Yang keempat ada hiburan, di mana disajikan melalui majalah, televisi, berita online untuk menghibur khalayak ramai. Yang kelima ada penularan dan penyebaran, di mana menjadi wahana serta penularan yang membantu menyampaikan norma, aturan, nilai hingga kebiasaan budaya serta penyebaran informasi. Yang keenam ada mobilisasi, di mana memobilisasi masyarakat yang selama ini berada dalam masa krisis. Yang ketujuh ada validasi, sebagai validasi atas status maupun norma individu, organisasi, gerakan, serta produk tertentu. Kemudian teman-teman di rumah pasti penasaran nih, ada nggak sih kira-kira efek samping dari media massa dan komunikasi massa yang mana dari tadi kita sudah bahas? Tentu ada yang akan kita bahas saat ini. Media massa ternyata mempunyai efek samping merubah kebutuhan masyarakat, menciptakan interaksi sosial secara tidak langsung, dan mampu mengukur kehidupan seseorang, di mana saat kita menonton video orang nih, kita mampu mengukur tanpa harus mengetahui secara langsung di keadaannya. Kemudian pada komunikasi massa terdapat 3 efek. Yang pertama ada efek kognitif, di mana meliputi tambahan pengetahuan sebagai tempat belajar dan peningkatan kesadaran. Di mana saya sendiri pengguna media massa seperti TikTok dan WhatsApp, saya sendiri sering menggunakan hal tersebut untuk mencari pengetahuan yang sebelumnya saya tidak tahu dan menambah skill manual saya. Kemudian yang kedua ada efek afektif, di mana komunikasi massa meliputi perasaan, attitude, dan emosi. Saat kita menonton, bisa saja kita merasakan apa yang sedang dirasakan oleh pembicara. Yang terakhir ada efek behavior, biasanya cenderung kepada gambaran bagaimana seseorang mengikuti atau meniru apa yang telah dilihatnya melalui media massa. Sebagaimana yang dapat kita lihat nih di sosial media, tren-tren pada Citayam Fashion Week.
saat ini tergandrung tuh kan, kita sering mengikuti bagaimana fashion publik yang ada di sana, sehingga kita mampu ataupun kita ada rasa ingin untuk mengikuti gaya mereka. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Terima kasih.